Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, kisah ini bukan sekadar tentang pertempuran. Ini adalah kisah tentang puputan, sebuah ritual suci dari Bali, di mana seorang kesatria memilih bertarung hingga tetes darah terakhir, karena menyerah adalah aib terbesar di hadapan dewata. Di tengah badai agresi militer Belanda tahun 1946, ada seorang komandan muda yang dengan sadar memilih jalan ini. Dia adalah I Gusti Ngurah Rai. Ia bukan seorang pemimpin tua, melainkan perwira muda yang menggabungkan kecerdasan pendidikan Barat dengan spiritualitas Hindu Bali yang mendalam. Kekuatan Belanda yang didukung pesawat tempur dan ribuan prajurit mengepungnya di Margarana. Ngurah Rai dihadapkan pada pilihan, menyerah dan hidup mewah atau melawan dan mati terhormat. Dia memilih yang kedua. Puncak keberaniannya terlihat saat ia mengirimkan surat ultimatum kepada komandan pasukan Belanda. Ngurah Rai hanya menulis dua kata yang menggetarkan, cok, lo, tolak, sama sekali. Itu adalah deklarasi perang suci yang tak bisa dibatalkan. Dia memimpin 96 prajuritnya, Ciyung Wanara, dalam serangan bunuh diri. Mereka gugur, tetapi mereka berhasil mencuri kemenangan spiritual yang abadi. Mari kita selami kisah kesatria Bali yang memilih mati sebagai pahlawan daripada hidup sebagai budak. Dalam sejarah perjuangan bangsa, hanya ada satu tempat di mana pertempuran bukan lagi soal strategi untuk menang, melainkan tentang kehormatan untuk mati. Itulah puputan, sebuah ritual suci dari Bali, di mana seorang kesatria memilih bertarung hingga tetes darah terakhir, karena menyerah adalah aib terbesar. Dan di tengah badai agresi militer Belanda, ada seorang komandan muda yang dengan sadar memilih jalan ini. Dia adalah I Gusti Ngurah Rai, pria yang membuat kekalahan menjadi legenda abadi. I Gusti Ngurah Rai bukanlah seorang bangsawan tua yang hanya pandai berretorika. Dia adalah perpaduan antara kecerdasan intelektual dan keberanian militer. Dia lahir di Bali, menempuh pendidikan di Jawa, dan menjadi perwira tentara di usia muda, lulus sekolah militer di Magelang. Dia melihat Bali bukan hanya sebagai pulau dewata, tapi sebagai benteng pertahanan terakhir yang tak boleh disentuh penjajah. Di tengah kepungan Nica Belanda pasca 1945, dia dipercaya memimpin TKR di Sunda Kecil dengan julukan pasukannya Ciyung Wanara. Tahun 1946, Belanda kembali dengan armada besar. Mereka ingin mendirikan negara Indonesia Timur dan menjadikan Bali sebagai basis. Ngurah Rai dihadapkan pada pilihan sulit, bersembunyi atau melawan. Dia melawan. Puncak keberaniannya terlihat saat ia mengirimkan surat ultimatum kepada komandan pasukan Belanda, Mayor Jenderal van der Pos. Ngurah Rai hanya menulis dua kata, cok, lo. Cok sama dengan tolak, sebuah jawaban singkat yang berarti, kami menolak tunduk, kami menantangmu. Puncak tragedi sekaligus heroisme terjadi di Margarana, Bali. Ngurah Rai dan 96 prajuritnya terkepung total. Mereka kehabisan amunisi. Pesawat tempur Belanda meraung di atas kepala. Ngurah Rai sadar mereka tidak akan menang secara fisik. Ia mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah terakhir, puputan. Ini adalah janji suci kepada dewata, janji yang hanya bisa diselesaikan dengan darah. Dalam video ini, kita akan menelusuri bagaimana seorang pemuda mengubah nasib dari seorang tentara biasa menjadi martir yang paling dihormati di Pulau Dewata. Senjata pendidikan dan darah Ciyung Wanara. I Gusti Ngurah Rai lahir dari keluarga bangsawan di Desa Petang, Badung pada 30 Januari 1917. Meskipun berdarah biru, Ngurah Rai kecil dididik dalam kesederhanaan.
Ayahnya I Gusti Ngurah Gelgel dan ibunya I Gusti Ayu Kompyang menanamkan nilai-nilai adat dan agama yang kuat sejak dini. Ngurah Rai dikenal sebagai pemuda yang tenang, cerdas dan pendiam, berbeda dengan citra pejuang yang biasanya meledak-ledak. Ia disekolahkan di Hollands Inlandise School (HIS), kemudian MULO setingkat SMP di Malang. Pendidikan barat yang ia peroleh memberinya wawasan modern tentang politik global, sementara tradisi Bali mengajarkannya filosofi hidup dan mati yang kelak akan mengambil keputusannya untuk puputan. Setelah selesai pendidikan formalnya, Ngurah Rai memilih jalur militer, bukan menjadi guru atau birokrat. Ini adalah keputusan yang sangat strategis. Ia bergabung dengan KNIL, Tentara Kolonial Belanda, dan menjalani pendidikan militer di Magelang. Di sana, ia belajar taktik, disiplin, dan strategi perang Eropa. Ilmu ini ia serap, namun hatinya tidak pernah setia pada bendera Belanda. Ketika Jepang datang tahun 1942, Ngurah Rai kembali memanfaatkan kesempatan itu. Ia bergabung dengan Kesatuan Bentukan Jepang, PETA, pembela tanah air, di mana ia ditempa lebih lanjut sebagai seorang komandan. Ngurah Rai bukan hanya belajar, ia mencuri ilmu perang dari dua penjajah sekaligus. Ia memiliki perpaduan strategi Belanda yang rapi dan semangat tempur ala Jepang yang fanatik. Agustus 1945, kabar proklamasi kemerdekaan sampai ke telinga Ngurah Rai saat ia sedang berada di Jawa. Tanpa menunggu perintah resmi dari pimpinan TNI di Jakarta, Ngurah Rai mengambil keputusan paling penting dalam hidupnya, kembali ke Bali. Ia tahu, Bali adalah pulau yang indah namun rentan. Jika Bali jatuh, seluruh Indonesia Timur akan terancam. Ngurah Rai berlayar menyeberangi Selat Bali, membawa serta beberapa perwira kepercayaan dan senjata seadanya. Setibanya di Bali, ia melihat kondisi yang kacau. Pasukan Jepang masih bercokol, sementara rakyat terpecah belah antara mendukung Republik atau takut pada Belanda yang bersiap datang. Ngurah Rai segera menyatukan laskar-laskar perlawanan yang ada, mengubahnya menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Sunda Kecil. Ngurah Rai menyadari bahwa kekuatan fisiknya tidak sebanding dengan Belanda yang sebentar lagi akan mendarat dengan persenjataan modern. Ia harus memiliki unit yang tangkas dan berjiwa heroik. Maka, ia membentuk unit khusus bernama Ciyung Wanara. Nama ini diambil dari legenda kesatria Kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Unit ini bukan hanya sekedar nama. Ini adalah sumpah prajurit untuk setia, berani, dan berjuang sampai titik darah terakhir. Di bawah pimpinan Ngurah Rai, Ciyung Wanara segera menjadi unit gerilya yang paling ditakuti Belanda di Bali. Mereka bersembunyi di hutan, bergerak cepat di pegunungan, dan menyerang markas-markas Belanda secara tiba-tiba. Ngurah Rai bukan hanya komandan. Ia adalah seorang mentor dan inspirator yang menanamkan disiplin baja dan keberanian suci khas Bali. Meskipun hatinya memilih perang, Ngurah Rai adalah seorang strategis yang cerdas. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menahan diri. Belanda yang merasa Ngurah Rai terlalu merepotkan, mencoba membujuknya dengan jalan damai. Ngurah Rai menyetujui pertemuan di Jembrana. Namun, di perundingan itu, Belanda tidak menawarkan kemerdekaan, melainkan jabatan tinggi dan kemewahan. Ngurah Rai menolak mentah-mentah. Baginya, harga diri bangsa tidak bisa dibeli dengan jabatan atau gaji tinggi. Perundingan itu gagal. Ngurah Rai menyadari, satu-satunya bahasa yang dipahami Belanda adalah bahasa peluru. Ia pun mengosongkan diri sejenak dari konflik kota, membawa pasukannya long march ke pedalaman. Ia ingin menguji kesetiaan pasukannya sebelum menghadapi pertempuran terakhir yang tak terhindarkan. Cok, loh, dan pengepungan terakhir. Setelah perundingan di Jembrana gagal total, I Gusti Ngurah Rai menyadari bahwa Bali akan menjadi medan perang habis-habisan. Dia tahu pasukannya Ciyung Wanara masih terlalu kecil dan senjatanya terlalu minim untuk melawan armada besar Belanda. Ngurah Rai mengambil keputusan yang sangat bijak. Dia tidak akan membiarkan pasukannya bertempur di kota besar. Dia memimpin pasukannya dalam long march panjang, keluar masuk hutan dan pegunungan di Bali bagian timur.
Tujuannya ganda. Pertama, untuk menguji loyalitas prajuritnya. Hanya yang benar-benar setia yang akan bertahan dalam penderitaan. Kedua, untuk menunjukkan pada Belanda bahwa mereka hanya mengejar bayangan. Berbulan-bulan mereka berpindah. Mereka tidur di pura-pura sepi, makan seadanya dari hasil ladang rakyat, dan menjalani latihan militer yang keras di tengah hawa pegunungan yang dingin. Ngurah Rai tidak duduk di belakang. Dia berjalan di garis depan, memimpin langsung. Pengalaman inilah yang menempa Ciyung Wanara menjadi unit tempur yang sangat solid, berani, dan berjiwa kesatria. Meskipun disiplin tempur sudah tinggi, senjata tetaplah masalah utama. Senjata lama peninggalan Jepang dan bambu runcing tidak akan cukup melawan tank-tank Belanda. Ngurah Rai memutuskan harus ada aksi nekat. Dia memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan pos-pos polisi Belanda Nika di Tabanan dan Jembrana. Ini bukan sekedar perampokan, ini adalah perintah resmi Panglima TKR. Aksi ini sangat sukses. Pasukan Ciyung Wanara berhasil mendapatkan ratusan senapan, granat, dan amunisi dalam jumlah besar. Aksi ini berhasil, tetapi dampaknya sangat fatal. Belanda murka luar biasa. Mereka menganggap Ngurah Rai sudah melewati batas. Perintah dari Batavia turun, tangkap I Gusti Ngurah Rai, hidup atau mati. Perburuan besar-besaran pun dimulai. Ribuan tentara Belanda dikerahkan ke pedalaman Bali, didukung penuh oleh pesawat pengintai. Merasa terhina, komandan Belanda mengirimkan ultimatum terakhir kepada Ngurah Rai, menyerah atau akan ada pembersihan total. Pasukan Belanda mengepung wilayah Margarana dan Marga Tabanan. Mereka menduga Ngurah Rai dan pasukannya bersembunyi di sana. Ngurah Rai yang sudah terpojok menjawab ultimatum itu dengan cara yang sangat berani. Ia mengirimkan surat yang hanya berisi 2 kata dalam bahasa Bali. Cok, loh. Kata cok adalah kependekan dari cokorda, nama kehormatan, yang juga berarti tolak. Sementara loh adalah penekanan yang berarti sama sekali. Artinya, kami menolak tunduk sama sekali. Ini adalah surat paling berani yang pernah diterima militer Belanda dari musuhnya. Ngurah Rai tidak menawarkan negosiasi, ia menawarkan perang. Setelah ultimatum itu dikirim, Ngurah Rai sadar tidak ada lagi jalan pulang. Mereka telah memilih nasibnya sendiri. Pagi buta, 20 November 1946, pasukan Ciyung Wanara terkepung total di kawasan Margarana. Jumlah pasukan Belanda yang mengepung jauh melampaui jumlah mereka, sekitar 2.000 tentara Belanda versus 96 prajurit Ciyung Wanara. Pesawat tempur Belanda meraung di atas kepala mereka, siap menjatuhkan bom kapan saja. Ngurah Rai mengumpulkan sisa pasukannya. Wajah-wajah mereka tegang, tapi di mata mereka tidak ada ketakutan. Ngurah Rai menatap lurus kepada setiap prajuritnya. Ia tidak bertanya apakah mereka mau menyerah. Ia bertanya apakah mereka siap menunaikan janji suci kepada Dewata. Ia mengucapkan kata yang sudah menjadi filosofi hidupnya dan sumpah pasukan Ciyung Wanara, puputan. Margarana bagi Ngurah Rai bukanlah medan kekalahan, itu adalah altar persembahan. Ia menjelaskan kepada pasukannya, kita tidak akan menang dengan strategi militer, kita tidak akan menang dengan jumlah peluru, tapi kita akan menang dengan kehormatan. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Mereka memusnahkan semua dokumen, membakar semua arsip. Mereka tidak meninggalkan jejak. Mereka hanya menyisakan diri mereka sendiri. Dalam keheningan malam sebelum serangan, Ngurah Rai dan pasukannya melakukan ritual terakhir mereka. Masing-masing berdoa sesuai keyakinan, membersihkan jiwa dan raga, menyiapkan diri untuk mati sebagai kesatria. Meskipun disiplin tempur sudah tinggi, senjata tetaplah masalah utama. Senjata lama peninggalan Jepang dan bambu runcing tidak akan cukup melawan tank-tank Belanda. Ngurah Rai memutuskan harus ada aksi nekat. Dia memerintahkan pasukannya untuk melucuti persenjataan pos-pos polisi Belanda Nika di Tabanan dan Jembrana. Ini bukan sekedar perampokan, ini adalah perintah resmi Panglima TKR. Aksi ini sangat sukses. Pasukan Ciyung Wanara berhasil mendapatkan ratusan senapan, granat, dan amunisi dalam jumlah besar. Aksi ini berhasil, tetapi dampaknya sangat fatal. Belanda murka luar biasa. Mereka menganggap Ngurah Rai sudah melewati batas. Perintah dari Batavia turun, tangkap I Gusti Ngurah Rai, hidup atau mati. Perburuan besar-besaran pun dimulai.
ribuan tentara Belanda dikerahkan ke pedalaman Bali, didukung penuh oleh pesawat pengintai. Merasa terhina, Komandan Belanda mengirimkan ultimatum terakhir kepada Ngurah Rai, menyerah atau akan ada pembersihan total. Pasukan Belanda mengepung wilayah Margarana dan Marga Tabanan. Mereka menduga Ngurah Rai dan pasukannya bersembunyi di sana. Ngurah Rai yang sudah terpojok menjawab ultimatum itu dengan cara yang sangat berani. Ia mengirimkan surat yang hanya berisi 2 kata dalam bahasa Bali, Cok, Loh. Kata Cok adalah kependekan dari Cokorda, nama kehormatan, yang juga berarti tolak, sementara Loh adalah penekanan yang berarti sama sekali. Artinya, kami menolak tunduk sama sekali. Ini adalah surat paling berani yang pernah diterima militer Belanda dari musuhnya. Ngurah Rai tidak menawarkan negosiasi, ia menawarkan perang. Setelah ultimatum itu dikirim, Ngurah Rai sadar tidak ada lagi jalan pulang. Mereka telah memilih nasibnya sendiri. Pagi buta, 20 November 1946, pasukan Ciung Wanara terkepung total di kawasan Margarana. Jumlah pasukan Belanda yang mengepung jauh melampaui jumlah mereka, sekitar 2.000 tentara Belanda versus 96 prajurit Ciung Wanara. Pesawat tempur Belanda meraung di atas kepala mereka, siap menjatuhkan bom kapan saja. Ngurah Rai mengumpulkan sisa pasukannya. Wajah-wajah mereka tegang, tapi di mata mereka tidak ada ketakutan. Ngurah Rai menatap lurus kepada setiap prajuritnya. Ia tidak bertanya apakah mereka mau menyerah. Ia bertanya apakah mereka siap menunaikan janji suci kepada Dewata. Ia mengucapkan kata yang sudah menjadi filosofi hidupnya dan sumpah pasukan Ciung Wanara, Puputan. Margarana bagi Ngurah Rai bukanlah medan kekalahan, itu adalah altar persembahan. Ia menjelaskan kepada pasukannya, kita tidak akan menang dengan strategi militer, kita tidak akan menang dengan jumlah peluru, tapi kita akan menang dengan kehormatan. Ia memerintahkan pasukannya untuk bersiap. Mereka memusnahkan semua dokumen, membakar semua arsip. Mereka tidak meninggalkan jejak, mereka hanya menyisakan diri mereka sendiri. Dalam keheningan malam sebelum serangan, Ngurah Rai dan pasukannya melakukan ritual terakhir mereka. Masing-masing berdoa sesuai keyakinan, membersihkan jiwa dan raga, menyiapkan diri untuk mati sebagai kesatria. Mereka telah membuat janji suci kepada Dewata. Perjuangan ini akan berakhir hanya jika darah terakhir kesatria Ciung Wanara telah tumpah. Rapat di Jakarta dan ketegangan di meja perundingan. Tahun 1946, setelah memimpin pasukannya dalam beberapa serangan gerilya yang sukses di Bali, I Gusti Ngurah Rai mendapat perintah untuk datang ke Jakarta, atau Yogyakarta, pusat pemerintahan RI saat itu. Ia datang bukan untuk istirahat, melainkan untuk melapor langsung kondisi militer di Sunda Kecil. Di istana, ia bertemu dengan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Di hadapan Sang Dwi Tunggal, Ngurah Rai melaporkan dengan tegas, "Bung, rakyat Bali siap berperang. Kami hanya butuh senjata dan amunisi yang cukup. Kami tidak akan membiarkan Belanda mendirikan negara boneka." Soekarno, yang sangat menghargai semangat militansi, memberikan restu dan pujian. Pertemuan ini menguatkan tekad Ngurah Rai bahwa ia berjuang untuk republik yang sah. Namun, di luar istana, Ngurah Rai harus berhadapan dengan Sultan Syahrir, Perdana Menteri yang condong pada diplomasi. Syahrir dan Ngurah Rai memiliki 2 kutub pandangan yang berbeda. Syahrir ingin menyelesaikan konflik di meja bundar. Ngurah Rai ingin menyelesaikannya di medan perang. Syahrir coba meyakinkan Ngurah Rai tentang pentingnya pengakuan internasional, meskipun harus mengorbankan sebagian wilayah, seperti yang terjadi di Linggarjati. Ngurah Rai yang melihat rakyatnya sudah berdarah-darah di Bali, frustrasi. Ia merasa diplomasi terlalu lambat dan lembek. Ia berargumen keras, bagaimana kita bisa berunding jika musuh terus menembaki rakyat kita? Bali tidak akan menyerahkan tanah sejengkal pun tanpa perlawanan. Kontrasnya sangat tajam. Syahrir, si intelektual necis yang membawa buku-buku tebal, berhadapan dengan Ngurah Rai, si kesatria lapangan yang membawa bau mesiu. Di Jakarta, Ngurah Rai juga bertemu dengan Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI. Pertemuan ini adalah pertemuan 2 jiwa yang sefrekuensi. Sudirman juga tidak percaya pada diplomasi Syahrir dan sangat menjunjung tinggi perjuangan gerilya. Meskipun baru bertemu, ikatan mereka kuat.
Keduanya sama-sama tidak dididik KNIL, melainkan didikan peta dan semangat nasionalisme murni. Sudirman, yang saat itu sudah mulai sakit-sakitan, memberikan penghormatan khusus kepada komandan muda dari Bali ini. Jabat tangan Jenderal Sudirman pada Ngurah Rai adalah sebuah restu militer dan penegasan bahwa perjuangan di Bali adalah kunci untuk menjaga keutuhan Republik. Puputan Margarana, Janji Darah Terakhir. Pagi buta, 20 November 1946, suasana di sekitar Margarana sangat hening. Keheningan yang hanya bisa ditemukan sebelum badai atau sebelum kematian. I Gusti Ngurah Rai berdiri di tengah 96 prajuritnya. Mereka semua sudah tahu nasib mereka. Di sekeliling mereka, ribuan tentara Belanda sudah mengepung dengan formasi rapat. Pesawat Mustang Belanda bersiap di udara. Ngurah Rai tidak menunggu ditembak. Dia tidak menunggu untuk menyerah. Dia memimpin pasukannya dalam ritual suci puputan. Mereka memusnahkan semua dokumen rahasia, membakar semua arsip. Mereka membuang logistik yang tersisa agar tidak jatuh ke tangan musuh. Mereka hanya membawa senjata yang bisa mereka gunakan untuk menghabisi musuh sebanyak mungkin. Tepat setelah fajar menyingsing, Ngurah Rai memberikan perintah terakhir, serbu. Pasukan Ciung Wanara yang hanya berjumlah 96 orang berlari kencang menuju posisi Belanda yang berjumlah lebih dari 2.000 orang. Ini bukan pertahanan, ini adalah serangan bunuh diri. Perang berkecamuk, senapan Lee Enfield pasukan Ciung Wanara melawan senapan Sten dan Brand Gun Belanda. Ngurah Rai memimpin dari depan, ia menjadi target utama. Taktik yang ia gunakan adalah supit urang, capit udang, versi terakhir. Mendorong musuh ke tengah dan bertarung jarak dekat, mengubah keunggulan senjata Belanda menjadi ketidakmampuan mereka dalam bergerak bebas karena takut melukai rekan sendiri. Mereka bertarung dengan semangat kesetiaan dan kehormatan yang tidak dimiliki tentara bayaran. Suara tembakan dan ledakan tidak henti-hentinya selama berjam-jam. Satu persatu prajurit Ciung Wanara gugur. Di tengah kekacauan itu, I Gusti Ngurah Rai tetap tegak. Ia memimpin, ia menembak, ia menginspirasi. Ia menolak mundur sejengkal pun. Hingga akhirnya, sebuah peluru atau rentetan peluru menembus tubuh sang panglima. Ngurah Rai ambruk di tanah Margarana yang telah dibasahi darah pasukannya. Sesaat setelah Ngurah Rai jatuh, sisa pasukannya yang tinggal belasan orang tetap melanjutkan puputan. Mereka bertarung hingga peluru terakhir, hingga keris terakhir dicabut, hingga napas terakhir habis. Mereka tidak meminta ampun, mereka tidak terluka, mereka hanya mati. Ketika dentuman mesiu berhenti, keheningan yang memilukan melanda Margarana. Tentara Belanda maju dengan hati-hati. Mereka menyisir lapangan, mereka mencari jenazah Ngurah Rai. Mereka menemukan pemandangan yang membuat nyali mereka ciut. Mereka tidak menemukan korban luka-luka. Mereka hanya menemukan 96 jenazah yang semuanya menghadap ke arah musuh. Tidak ada satupun yang melarikan diri atau menyerah. Mereka semua gugur di posisi masing-masing. Komandan Belanda tertegun. Ia sadar, ia tidak memenangkan perang, ia hanya memenangkan sebuah pembantaian. Puputan ini adalah pesan terakhir yang keras. Mereka bisa membunuh orang Bali, tapi mereka tidak bisa membunuh semangat Bali. Meskipun Ngurah Rai dan pasukannya gugur, kemenangan spiritual telah tercapai. Sultan Hamengkubuwono IX yang mendengar kabar ini di Yogyakarta sangat terharu. Ia menyebut puputan Margarana sebagai pembuktian harga diri bangsa. Bahkan Belanda, musuh mereka, memberikan penghormatan khusus. Mereka menguburkan jenazah I Gusti Ngurah Rai dan 95 prajuritnya dalam satu liang besar di Margarana. Ngurah Rai wafat di usia 29 tahun. Ia mewariskan bukan hanya nama, tapi filosofi. Bahwa ada saatnya kita harus bertarung bukan untuk kemenangan, tapi untuk kehormatan. Selamat jalan ke Satria Margarana,
Darahmu telah menyucikan tanah Bali dan mengukuhkan kemerdekaan Republik ini. Sobat Dongeng Sejarah, kisah I Gusti Ngurah Rai mengajarkan kita bahwa ada hal-hal yang lebih berharga dari nyawa, kehormatan, dan harga diri bangsa. Jika kalian merasa terinspirasi oleh pengorbanan kesatria Margarana ini, berikan tanda hormat kalian dengan menekan tombol like. Coba renungkan, apa nilai paling berharga bagi bangsa ini yang harus kita puputan, pertahankan sampai mati? Tulis pendapat kalian yang bernas di kolom komentar. Dan agar kita tidak pernah lupa pada janji darah para pahlawan, dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita rawat ingatan bangsa, satu kisah kepahlawanan pada satu waktu. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Merdeka!